itu menjadi tempat yang agak disegani. Ada hantu perempuan yang kemudian ditemukan mati di kolam renang. Pulau Laki itu memang asli menyeramkan. Pulau Laki terkenal dengan angkernya. Menurut para nelayan, tempat tersebut dihuni hantu perempuan. Banyak bangunan-bangunan tua yang telah ditinggalkan. Siapakah sosok sebenarnya hantu tersebut? Masih ditelusur jejak rahasia. Kali ini saya akan mengajak Anda ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Laki yang terkenal dengan nyelentingnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu tekan tombol loncengnya. Narasumber ini sangat paham betul tentang nyelenting yang ada di Pulau Laki. Siapa dia? Inilah Bang Ali Tabar. Assalamualaikum Bang. Untuk kesekian kalinya nih hadir di Telusur Jejak Rahasia, dan mudah-mudahan kita berjodoh Bang di program-program berikutnya. Bang, kalau melihat profil Abang, ya walaupun kita sama-sama pernah bareng lama, tetapi Bang Ali lebih banyak atau lebih dulu ketimbang saya menceburkan diri di dunia petualangan yang mengupas atau menjelajahi daerah-daerah yang mistis. Nah, ini ada yang menarik di Pulau Laki. Apa sih Bang itu sehingga orang menganggap Pulau Laki itu pulau yang sangat mistis? Pulau Laki mungkin salah satu pulau yang agak fenomenal ya bagi saya dan bagi mereka yang menggemari dunia metafisik, karena lumayan dikenal di kalangan para nelayan juga bahwa Pulau Laki ini salah satu pulau yang saat saya berpetualang kala itu, entah sekarang, itu menjadi tempat yang agak disegani. Orang agak sungkan untuk masuk ke pulau itu karena dunia mistiknya atau dunia metafisiknya yang luar biasa gitu. Dan ternyata ketika kita masuk ke sana, itu kita rasakan betul bahwa apa yang diceritakan para nelayan, kemudian orang-orang yang pernah mendapat pengalaman mistis di tempat itu memang benar. Gitu. Dan khususnya tentang nyelenting, ini juga salah satu sosok gaib yang bagi saya juga mengesankan ya. Mengesankan karena dia tidak hanya memiliki cerita seram, tetapi juga sosoknya bagi saya agak unik dibanding sosok-sosok gaib yang pernah saya lihat. Nah, itu kalau Pulau Laki dan nyelenting. Yang membuat Pulau Laki di mata nelayan itu mistis atau angker. Emang apa sih yang sejarah yang masih tertimbun di dalamnya? Pulau Laki itu salah satu pulau yang mungkin karena posisinya strategis ya, sebagai pulau di dekat ibu kota. Itu pulau yang dia agak terisolir, tapi juga tidak terlalu jauh gitu.
Di samping itu areanya dia agak lumayan luas. Sehingga untuk dijadikan objek wisata dia mungkin keren. Nah, karena itu pulau ini memiliki riwayat di zaman Orde Baru. Ya. Pulau ini dijadikan salah satu objek wisata kaum borjuis lah ya. Mereka bisa berwisata di situ dengan fasilitas wisata yang luar biasa ya. Salah satu tempat wisata yang mahal lah kala itu. Tapi saya sendiri nggak tahu persis bagaimana keadaan ketika pulau itu masih menjadi tempat wisata. Karena saya masuk ke pulau itu dalam keadaan pulau itu meninggalkan jejak-jejak pariwisata. Ya. Karena saya lihat bekas kolam renangnya, kemudian saya lihat juga bekas barnya gitu. Lalu kemudian juga mungkin itu bekas penginapan. Dan pada saat itu salah satu fasilitas wisata yang luar biasa. Hanya orang yang punya duit banyak lah yang bisa ke situ. Jadi ketika itu ditinggalkan, bukan main ya. Ketika dia masih dihuni, orang mungkin dihentak oleh pesona wisata yang hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Lalu ketika itu ditinggalkan, orang pasti bertanya-tanya tentang sesuatu yang besar, karena itu bekas wisatanya orang besar. Ketika masuk, tempat itu benar-benar langsung menghadirkan suasana seram, suasana mistik ya. Bekas barnya yang megah pada saat itu sudah ditembusi beberapa pohon beberapa jenis fikus ya, seperti pohon tiara, pohon beringin ya. Pohon itu kan kalau udah menembus dinding-dinding tuh akarnya seperti mencengkram tembok yang serem ya. Seramnya bagi orang penggemar misteri, wah itu keren gitu. Dan saya melihat seramnya keren gitu. Gitu. Jadi Pulau Laki itu hebat lah untuk objek-objek misteri gitu. Nah, kalau Nyilenting sendiri itu nama sudah ada sebutannya sejak dahulu kala, atau memang nama yang disampaikan oleh makhluk gaib ke Bang Ali ketika berkunjung sana? Ketika kita masuk, kita sudah dapat info dari seorang nelayan bahwa di Pulau Laki itu ada hantu perempuan. Hantu perempuan namanya Nyilenting gitu. Kalau berdasarkan cerita, Nyilenting itu katanya dulu dia seorang pramusaji ya. Seorang pelayan di tempat wisata itu yang kemudian ditemukan mati di kolam renang. Ya. Tetapi tentu saja itu tidak ada kaitannya dengan Nyilenting yang muncul belakangan gitu. Karena orang mati itu setelah dia mati ya sudah ya. Dia langsung masuk ke alam barzah, alam penantian di mana kita semua yang masuk ke alam barzah itu menunggu hingga datangnya hari peradilan. Jadi kalau orang sudah ke sana ya nggak mungkin lagi kelayapan di pulau kayak gitu. Jadi siapa itu yang sering ditemukan, itu udah pasti pekerjaan jin ya. Kemunculan Nyilenting tadi itu muncul apakah memang sudah ada dari dulu namanya, sebutannya dari nelayan, atau memang setelah ketemu Bang Ali? Ya, jadi kalau nama Nyilenting sendiri memang sudah saya dengar dari seorang nelayan ya, bahwa pulau itu dihuni oleh hantu perempuan gitu. Yang kisahnya katanya dia dulu adalah seorang pramusaji atau
pelayan yang kemudian ditemukan mati di kolam renang di tempat itu. Karena semenjak ditemukannya mayat itu, pulau itu langsung sepi, Sunyi, sepi pengunjung sampai hancurnya. Ya, tapi tentu saja nyelenting yang muncul itu ya bukan si perempuan pramusaji itu, karena manusia itu kalau sudah meninggal ya sudah, dia langsung masuk ke alam barzah. Alam barzah itu adalah alam penantian di mana setiap orang yang meninggal mati, maka dia akan masuk alam barzah untuk menunggu tibanya hari peradilan atau hari kiamat gitu. Nah, jadi siapa ini nyelenting? Ya, nyelenting itu pasti adalah jin ya. Karena dia mendengar ada cerita-cerita seru di situ, maka muncullah dia untuk mewakili imajinasi setiap orang yang takut memasuki itu. Ada perempuan meninggal, jadi orang sudah ngebayangin duluan bahwa itu hantunya perempuan kayak gini, dengan bayangannya sendiri. Nah itu makanya kita kalau takut sama hantu jangan suka ngebayang-bayangin. Enak dia ya, karena kita kayak ngasih contoh. Di otak kita dikasih contoh tuh. Hantu, genderuwo, badannya kayak gini, ya udah muncul ya kayak gitu. Ya. Tenang dia. Ya, jadi kenapa ini di luar dari nyelenting ya? Kenapa di Indonesia itu hantunya kok banyak? Ada kuntilanak, ada genderuwo, ada pocong, ada buto hijau, ada kalong wewe, kemudian ada lagi tuyul, ada lagi namanya aja udah seabrek-abrek gitu ya, dan macam-macam bentuknya. Oh ternyata kalau kita lihat di negara lain, Eropa misal, Eropa itu cuma mengenal hantu itu ya kayak vampir gitu. Tapi vampirnya Eropa kan lain lagi kayak gitu. Kalau kita ke negara-negara Asia seperti Cina dan lain sebagainya, itu juga mereka cuma mengenal vampir. Ya, walaupun vampirnya lucu kalau mereka kan gitu. Kemudian kalau negara lain ya hantu itu paling satu. Tapi di Indonesia kenapa ramai sekali hantu gitu? Banyak sekali jenisnya. Ternyata orang Indonesia itu hebat. Orang Indonesia itu pintar sekali berimajinasi. Kalau dia masuk ke rumpun bambu, ya, maka dia berimajinasi tentang ketakutannya sendiri. Tiba-tiba ada pohon bambu roboh gitu, ya, roboh, kemudian nanti pohon bambunya bisa bangun lagi, ya kayak gitulah diperlihatkan. Atau tiba-tiba pohon bambu itu berputar dengan suara yang riuh, seperti itu. Atau ada juga waktu saya kecil, jangan lewat pohon bambu, suka ada yang ucang-ucang ya itu, perempuan. Gitu. Jadi orang Indonesia pintar ngebayangin. Dia lewat ke kuburan. Ya, dia lewat ke kuburan karena dia tahu orang mati di kubur itu dibungkus kain putih dulu, menjadi pocong dulu. Ketakutannya itu membuat dia berimajinasi. Ada pocong yang lagi duduk, ada pocong yang ngegantung, ada pocong yang bersender, ya. Ya muncullah dia seperti itu. Kalau melihat pohon pohon waru yang miring doyong, udah kebayang itu ada kuntilanak duduk di situ sambil nyari kutu. Ya iseng banget kuntilanak nyari kutu ya. Tapi ya itulah Indonesia gitu. Imajinasinya liar. Sampai bentuk-bentuk hantu pun liar di kita. Nah, kembali ke nyelenting, ya nyelenting itu adalah salah satu perwujudan dari imajinasi ketakutan orang memasuki pulau yang di situ pernah terjadi kematian seorang perempuan. Tapi memang bagi kita pada saat itu sudah membuat penasaran. Dan penasaran kita terjawab malam kedua itu karena malam pertama kita buru, dia belum nampak, dia belum keluar, ya walaupun Pulau Laki itu memang asli menyeramkan. Malam kedua baru kita bisa menangkap gambarnya itu dalam posisi dia bersandar di pohon. Bahkan kalau kita tidak simak benar-benar, nggak kita amati benar-benar, nyaris nggak bisa dikenali karena sosoknya yang ramping, ya ramping, dia menempel di pohon. Mungkin karena ramping itulah
maka dia disebut nyelenting ya. Lenting itu kan apa, kalau sebutan orang Indonesia itu lenting itu kecil dan apa ya, melilit gitu ya, lentur gitu badannya. Nah itulah makanya kemudian disebut nyelenting. Apa yang waktu Bang Ali ketemu nelayan di mata mereka itu sampai bilang bahwa nyelenting itu sangat bahaya atau menyeramkan? Ada nggak ungkapan dari mereka, dari nelayan sendiri? Iya, para nelayan itu sebenarnya kalau siang hari, Pulau Laki itu salah satu pulau yang dijadikan tempat istirahat bagi para nelayan di tengah kegiatan mereka melaut. Jadi setengah hari mereka mendarat di Pulau Laki gitu. Nah, cuma kebanyakan mereka sungkan untuk mendarat di situ karena apa? Seringkali sebelum mereka merapat ke pulau itu, dari kejauhan dia sudah melihat ada seorang perempuan, gaunnya merah, itu udah melambai-lambai dari darat. Jadi ketika dia menemukan perempuan bergaun merah melambai, dia udah tahu itu nyelenting. Bagi mereka, daripada datang ke situ mendingan cari pulau lain gitu. Karena mungkin ketakutan yang hebat yang membuat mereka akhirnya semakin membiarkan Pulau Laki, ya bukan membiarkan, mungkin ya akhirnya terbiarkanlah Pulau Laki itu dengan keliarannya gitu. Kolam renangnya sudah menghitam dipenuhi lumut, kemudian di sana sininya biawak banyak banget gitu, dan di pendopo-pendoponya sudah dipenuhi dengan pepohonan ya, yang entah itu mungkin ular pitonnya bisa jadi juga ada gitu. Terus yang paling menyeramkan adalah bar mungkin tempat orang memuaskan hiburan mereka dengan musik hingar-bingar, karena di sebelahnya itu ada satu ruangan kecil, itu seperti tempat kalau sekarang itu disc jockey ya gitu. Nah itu di situ, kemudian lantainya yang luas tuh sudah benar-benar dipenuhi dengan kotoran, penuhi sampah, penuhi akar-akar. Itu benar-benar sudah mengerikan gitu. Jadi nelayan itu memiliki traumatik yang tinggi terhadap Pulau Laki, karena mereka sering ketika mereka masih di tengah laut itu sudah ada yang memanggil-manggil dari situ. Nah kayak gitu. Jadi kalau mengerikan dalam konteks bahwa ada yang pernah mengalami celaka dan lain sebagainya disebabkan oleh nyelenting, nggak ada. Nah, tapi horornya memang yang mungkin itu membuat mereka sangat takut. Iya, selain takut juga buat mereka sangat berbahaya karena posisinya ada di laut. Ya, betul. Nah, ada pesan dari Bang Ali untuk para nelayan nih, artinya memang nyelenting tidak bisa dihilangkan begitu saja namanya. Karena memang itu sudah menjadi istilahnya bagian dari peristiwa sendiri untuk nelayan. Ada pesan mau sampaikan pada para nelayan yang barangkali ini nanti tetap akan memanfaatkan Pulau Laki sebagai tempat bersandar mereka gitu. Mungkin kalau sekarang saya belum tahu ya, karena sudah lama tidak ke sana. Tetapi kalau saya boleh ngasih masukan bahwa sebenarnya nggak perlu kita takut dengan nyelenting ya. Sehebat apapun nyelenting gitu, karena faktanya dia memang tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Adapun horor yang mereka tampilkan di sana, horor mereka menjadi sangat kuat karena apa? Karena visualisasi dari
geografisnya juga menjadi sangat kuat horornya. Akar-akar menjuntai di bangunan-bangunan yang mau roboh itu kan udah serem banget. Tapi serem itu apa sih gitu? Serem itu apa sebenarnya? Serem itu kan rasa sebenarnya. Iya. Ya, rasa ini gelap banget, ih serem. Sebenarnya kalau kita masuk kan nggak ada apa-apa gitu. Artinya apa? Tidak perlu kita terlalu dihantui oleh perasaan kita sendiri. Ya. Karena sebenarnya semakin kita menyimpan rasa takut, semakin kuat horor itu mencekam. Karena yang mereka bisa lakukan memang seperti itu. Ketika melemah keberanian kita, maka dia akan memperkuat horor itu, ya. Dengan apa? Dengan dengan dibuatnya kita menjadi merinding, ya. Kemudian segala macam suasana-suasana yang ada itu dia perkuat dengan rasa-rasa yang memang sengaja dia timbulkan supaya kita menjadi lebih takut. Padahal kalau kita perkuat keberanian kita, semakin melemah dia. Ya. Kita masuk ke dalam hutan dalam keadaan takut, makin lama makin berani, akhirnya apa? Nggak ada itu yang menakutkan ternyata. Jadi horor itu memang sengaja diciptakan bagi oleh mereka untuk membuat manusia semakin lupa pada siapa dirinya. Ya. Kalau orang sudah lupa pada dirinya, ini bahaya besar gitu. Lupa pada dirinya gimana? Orang yang sudah dihinggapi ketakutan hebat, dia akan lupa bahwa dirinya itu ada yang punya. Yang punya itu Allah yang menciptakan dia gitu. Jadi sebenarnya sengaja dihembus-hembuskan ketakutan itu agar manusia semakin menjauh dari Tuhannya, ya. Gelombang energinya semakin lemah. Kalau bahasa agama, imannya semakin menurun. Contoh kecil, mau ke masjid, masjidnya jauh di seberang sungai, gelap lagi, nggak jadi, sudah. Karena takut. Mau bangun malam, padahal kamar mandinya di rumah, tapi ketika bangun pas mati lampu, gelap banget. Nggak jadi. Gitu. Nah itulah, jadi rasa-rasa itu dibuat untuk melemahkan hubungan kita dengan Sang Khalik gitu. Karena yang terpenting bagi manusia sebenarnya adalah bagaimana dia harus terus memperkuat hubungan dia dengan Khaliknya, hubungan dia dengan Allah, dengan Tuhannya. Ketika hubungan dia dengan Tuhan yang semakin kuat, tak ada satupun yang bisa menembus kekuatan itu. Itu kira-kira. Ya. Oke. Terima kasih Bang Ali sudah meluangkan waktu di telusur jejak rahasia yang sangat luar biasa ya. Banyak sekali hal-hal yang Bang Ali rasakan atau bahkan melihat langsung, dan itu kan tidak mudah ya. Saya ke sana mungkin belum bisa juga melihat langsung ya, atau mungkin nyelentingnya sudah berubah menjadi kerang laut misalnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Pemirsa telusur jejak rahasia, tadi kisah perjalanan Bang Ali Taba di Pulau Laki di Kepulauan Seribu, berikut dengan nyelentingnya. Tetap terus di telusur jejak rahasia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendaknya. Saya Jurasep dan Bang Ali Taba pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.